Pemirsa, viral di media sosial, aksi histeris hingga meronta hebat yang dilakukan seorang pria lansia yang mengalami gangguan kejiwaan saat akan diamankan petugas Satpol PP dan pihak keluarga di kediamannya di Tegalrejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ya, kakek tersebut diketahui bernama Dahoni berusia 70 tahun itu dievakuasi pihak keluarga karena memiliki gangguan kejiwaan sejak lama. Tak hanya meresahkan warga sekitar dengan ulahnya yang kerap mengamuk, Dahoni bahkan pernah 3 kali membakar rumahnya sendiri. Sambil menangis histeris, Dahoni tak mau melepaskan genggamannya pada sebuah kayu patok saat akan dievakuasi pihak keluarga dengan dibantu petugas Satpol PP dan polisi. Pria tersebut terus saja menangis sambil memohon agar tidak dibawa. Gila Pak, polisi sih. Tak mangan sih, ayo. Ayo mangan yang restoran dulu. Yo tanganmu pelas lorong. Manu to. Petugas pun harus menggotong paksa Dahoni untuk bisa dimasukkan ke dalam mobil. Sayang, rontaannya justru semakin hebat. Warga kita sudah mengalami atau mengidap gangguan skizofrenia atau DGJ selama 65 tahun dan sudah melakukan atau mengakibatkan kebakaran rumahnya sendiri selama atau sudah 3 kali di tahun 2020, di tahun 2021 dan di 2023 kemarin. Karena Mbah Dahoni ini pekerjaan setiap hari ODGJ mengumpulkan sampah sehingga sampah dikumpulkan di rumahnya setiap hari selama bertahun-tahun dan menumpuk. Ketika Mbah Dahoni ini memasak kebutuhan sehari-hari sendiri dan meninggalkan kompor dengan tungku kayu bakar sehingga mengakibatkan kebakaran. Rencananya, kakek ODGJ tersebut akan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di Magelang untuk mendapatkan pengobatan. Namanya ODGJ memang serba sulit ya, karena yang namanya orang gangguan jiwa ini alias nggak waras kan dihukum juga memang sulit juga. Karena biar gimana dia kan bukan dalam keadaan pemikiran normal. Jadi kalau sampai dia membakar pasti itu juga dia namanya nggak normal di bawah alam sadar dia gitu kan. Jadi pastinya orang-orang gangguan jiwa ini kan tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Nah, jadi aku turut prihatin juga sih atas kejadian ini. Harusnya memang ini harus cepat diamankan karena selalu meresahkan warga kan. Sebelumnya juga sudah membuat keonaran juga atau keributan juga dengan warga-warga sekitar. Jadi ya mudah-mudahan segera diamankan sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi terutama untuk warga sekitarnya. Media sosial juga dihebohkan dengan video seorang wanita hujan-hujanan berjalan di jalan tol sendirian. Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita berbaju biru berjalan tanpa alas kaki. Wanita tersebut berjalan tanpa alas kaki di tol Jakarta Merak. Jika dilihat dari penampilannya, meski tidak menggunakan alas kaki, wanita tersebut tidak terlihat seperti tunawisma. Penampilannya rapi, memakai dress berwarna biru dengan rambut melingkar ke belakang. Wanita tersebut terus berjalan di pinggir tol bersampingan mobil yang lajunya tidak terlalu cepat karena sedang hujan. Dia tidak menghiraukan meskipun hujan membasahi badannya, dia tetap berjalan tanpa menengok sedikit pun ke belakang. Video postingan tersebut juga diramaikan dengan berbagai komentar netizen. Banyak yang menduga wanita tersebut sedang berantem dengan kekasihnya. Tak sedikit yang kasihan melihat wanita ini hujan-hujanan dan berjalan di jalan tol sendirian tanpa alas kaki. Terus terang aja gue agak penasaran ya, kenapa sebenarnya alasannya tuh apa sampai perempuan ini tuh rela hujan-hujanan di jalan tol. Karena kayaknya kalau cuma iseng doang nggak sampai di jalan tol juga gitu kan. Tapi apapun alasannya, misalnya tuh memang karena ada masalah, gue sih berharap
Semoga cepat dapat solusinya dan ya nggak terpikir untuk berbuat yang aneh-aneh. Itu aja sih sebenarnya yang penting. Kalau menurut saya itu wanita jalan kaki di pinggir tol, sebab akibatnya itu ada kemungkinan dua, suami selingkuh, berantem di dalam mobil tuh ke jalan tol itu sampai bela-belain hujan-hujanan. Gak mungkin tanpa ada akibat, api tanpa ada asapnya itu gak mungkin. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Nadia Mustika, mantan istri dari Rizky 2R, telah menemukan kebahagiaan baru setelah resmi menikah dengan Iqbal Rosadi di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 24 November 2023. Namun di balik kebahagiaannya, Nadia dan suami sudah diusik dengan protes keluarga yang tidak diundang di acara pernikahannya. Ya, kabar Nadia tak mengundang ibu kandung dan keluarga dekatnya dalam pernikahan tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam di pihak keluarganya. Gunawan Raihan, kakak kandung Nadia, menyampaikan bahwa keluarga dekatnya tidak diundang dalam acara bahagia tersebut. Gunawan mengurai bahwa tidak ada informasi yang diberikan kepada keluarga tentang rencana pernikahan Nadia. Mereka justru mengetahui kabar tersebut dari media dan sosial media. Pernikahan Nadia, memang dari keluarga kandungnya sama sekali nggak diberitahu ya. Nggak diberitahu, nggak dikasih undangan. Terjadi di pernikahan yang kedua kalinya ya kan. Dari pernikahan sebelumnya sama Rizky, kita tidak diundang, tidak diberitahu, tidak diikut sertakan ya. Terjadi lagi di pernikahan kedua Nadia ini. Yang dibutuhkan doa seorang ayah, doa seorang ibu lah ya kan. Ini kan yang saya ketahui, infonya walinya saya pribadi tidak mengenal. Mungkin itu bagi saya itu orang lain kan, orang lain. Cuman kalau menurut saya ini sudah salah kaprah ya, salah melangkah ya. Kekecewaan keluarga Nadia semakin terasa karena kejadian serupa pernah terjadi pada pernikahan sebelumnya. Keluarga merasa disisihkan dalam momen penting dalam kehidupan Nadia. Benarkah sudah sejak lama Nadia memang mengasingkan diri dari keluarga dan tak pernah menganggap keluarganya ada? Kalau menurut ibu saya sih, sudah lama juga lumayan. Seminggu mau sama Rizky, waktu itu dia sempat ketemu di kampung halamannya ya, waktu itu di mana Cianjur Selatan, sempat ketemu. Setelah itu tidak ada komunikasi, baik via telepon, media, sampai sekarang lah, terputus lah. Dari keluarga kami sih kecewa ya, kecewa berat. Dia tidak belajar dari pengalaman, ya intinya kita hanya ingin mendoakan yang terbaik lah. Jangan sampai dia itu salah melangkah dan ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari kan. 4 bulan lah kita. Tapi alhamdulillah intens banget. Seminggu tuh maksudnya bisa kalau ketemu sama keluarganya bisa 3 kali 4 kalian. Kalau misalkan sama dia hampir tiap hari ketemu gitu. Jadi komunikasinya benar-benar intens gitu. Ya tanggung jawab sama Syaki juga. Gitu. Sama Syaki sih utamanya ya kalau aku ngelihatnya, karena ya itu tadi susah banget gitu kalau untuk mencari laki-laki yang menerima aku dan anak aku. Usut punya usut seperti dijelaskan oleh Gunawan, dirinya dan kakak dan adik lain termasuk Nadia sewaktu kecil memang sudah dititipkan kepada keluarga lain oleh ibunya. Namun bukan tanpa alasan sang ibu melakukan hal tersebut. Sang ibu terpaksa menitipkan anak-anaknya lantaran harus bertolak ke luar negeri untuk mencari nafkah. Saya di sini bukan ingin isu, hanya ingin membuat Nadia itu sabar. Sabar ya. Karena dia itu masih saya yang menurut saya walaupun mungkin bisa dibilang tidak pernah mengurus dari kecil, bukan berarti Nadia harus membenci seorang ibu seorang ayah seperti itu. Coba klarifikasi sendiri lah, cari tahu kenapa saya bisa dididik dibesarkan sama orang lain. Jadi jangan berasumsi dia mendengar dari satu pihak ya. Coba dengar juga dari pihak kandungnya. Nadia sama saya mas sama juga. Kita sama-sama dibesarkan sama orang lain. Cuma saya orangnya mencari tahu kronologi yang sebenarnya seperti apa. Namun nasi sudah jadi bubur terkait dengan pernikahan sang adik. Gunawan mengurai langkah yang diambil adiknya kurang tepat.
Gunawan pun merasa kecewa lantaran adiknya seolah memutus tali silaturahmi yang harusnya terjalin. Gunawan juga merasa kecewa dengan suami dan pihak keluarga suami Nadia. Lantas apa pesan dan harapan Gunawan untuk Nadia? Ya kalau dari keluarga tanggung gitu ya, semuanya itu kecewa berat lah. Namanya bisa dibilang kecewa. Oh, tidak habis pikir ya, bisa sampai seperti inilah. Oke lah, mungkin itu kembali lagi ke haknya dia, dan siapapun itu haknya dia kan. Kita kan beragama ya, kita punya adab, sopan santun, mengakui dan tidak mengakui. Di agama kita kan jelas, kita dilahirkan bukan dari batu ya, kita dilahirkan dari seorang ibu, ada seorang ayah juga. Ya kalau memang dia marah misalnya karena mungkin dalam artian marah karena ibunya di masa kecilnya dia kurang memperhatikan, itu sebenarnya masih menurut saya itu salah ya. Karena dia tidak mencoba mencari tahu sebabnya dulu seperti apa. Ya setidaknya dia mungkin bisa komunikasi via telepon, via WA. Itu memang dari keluarganya nggak boleh datang, bisa kan kita via WA. Tetaplah dipesertakan ibu, mungkin sekedar minta doanya aja, acaranya kayak lancar, rumah tangganya langgeng sampai akhir hayat. Pasti kan setiap orang yang menikah menginginkan sama Allah, ya kan? Lancar lah ya. Sampai akhir hayat. Di lain tempat, dalam waktu dekat, penyanyi cantik Bunga Citra Lestari akan segera melepas status jandanya dan akan menikah dengan Tiko Aryawardana. Tiko sendiri tidak berasal dari kalangan selebritas. Pekerjaan Tiko saat ini diketahui berada di sektor perbankan. Tiko menempati posisi jabatan sebagai Wealth Management Capital Market Product and Solution. Menurut penelusuran di situs LinkedIn, Tiko merupakan lulusan Universitas Trisakti jurusan Ekonomi, yang juga satu alma mater dengan BCL, dan juga berkuliah di Universitas Trisakti jurusan Manajemen. Tak hanya sebagai karyawan bank yang berpusat di London, Tiko rupanya juga berkecimpung di dunia musik dan menekuni dunia disc jockey alias DJ. Berkas-berkas untuk pernikahan sendiri diketahui sudah lengkap. BCL diketahui juga sudah memasukkan berkas rekomendasi pernikahannya dengan Tiko di kantor urusan agama KUA Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dikatakan oleh Kepala KUA Pasar Minggu, Daud Damsyik, jika BCL akan melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata, Bali, sehingga pihaknya hanya mengeluarkan surat rekomendasi pernikahan BCL dan Tiko yang nantinya akan diberikan kepada KUA di kawasan Bali. Terkait Bunga Citra Lestari, beliau sudah menyerahkan berkas untuk rekomendasi nikah di wilayah atau di luar wilayah domisili, yaitu di Bali pada tanggal rekomendasi masuknya suratnya pada tanggal 24 November 2023 kemarin. Nanti domain untuk pemeriksaan detail sekaligus juga tadi tentang waktunya itu di tempat nanti KUA setempat yang akan menikah itu. Kalau ke KUA mananya kita tahu, ya ke KUA daerah Mengwi, Kabupaten Badung. Berarti kan Bali ya. Adapun jam harinya nanti mereka ketika daftar ke KUA Mengwi itu baru akan ketahuan. Itu diketahui juga kediaman BCL dan Tiko rupanya memang berdekatan, yakni di daerah Pejaten. Pihak RT Pejaten mengurai pihak keluarga Tiko sudah datang untuk meminta permohonan surat pengantar sebagai salah satu syarat untuk pernikahannya bersama BCL. Ya, dia datang minta surat pengantar dari keluarganya, datang tanggal 15 November kemarin. Sudah bikinin surat sama Pak RT surat pengantar, terus hari itu juga kayaknya langsung dibawa ke kelurahan gitu. Dari situ langsung ke KUA. Udah itu aja sih. Nggak dikasih tahu, cuma bilangnya di Bali, di KUA Bali itu aja. Selebihnya nggak ada lagi. Satu demi satu, puzzle kabar pernikahan BCL dan Tiko makin terkuat. Terlebih cuplikan diduga undangan pernikahan BCL pun juga menjadi perbincangan. Kabarnya pelantun Karena Ku Cinta Kau itu akan menggelar upacara akad nikah di Bali. Meskipun dari undangan yang beredar, rincian tanggal dan jam pasti pernikahan BCL tidak terlihat jelas, namun tanggal 2 Desember 2023 disebut-sebut menjadi tanggal pernikahan BCL dan Tiko.
Setelah kepergian Ashraf Sinclair, BCL akhirnya melabuhkan hati dengan Tiko yang juga berstatus duda dari 3 anak. Benarkah BCL sudah move on dan siap menempuh hidup baru dengan Tiko? Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia.